my God, di mana sih kebahagiaan itu? Seperti sang Buddha ya berpikir, apa sih tujuan hidup ini di sini menikmati ya. Ceritanya sang Buddha ya di apa? Ketika masih kecil dan sampai remaja, semuanya penuh dengan kenikmatan dan kemewahan ya hidupnya. Tapi ketika Buddha berumur 16 tahun mulai bertanya, hidup ini tujuannya apa? Setelah ini apa? Setiap orang akan menderita, setiap orang akan tua, menjadi sakit dan pada akhirnya mati. Semua ada yang kita merasa kita miliki, semuanya tidak ada lagi. Siapakah diri kita? Ya, apakah yang kita cari dalam hidup ini? Akhirnya sang Buddha mulai berpikir begitu seperti sang boneka garam tadi, bahwa semuanya yang sementara ini bukanlah tujuan yang memberikan kepuasan. Memang ini diperlukan, perlu makanan, ya, perlu uang, perlu pakaian, rumah, dan sebagainya. Namun itu bukan tujuan yang memberikan kepuasan sejati. Pada akhirnya ujung-ujungnya entah kehidupan ini, entah ketika umur sekian ya setelah pensiun atau setelah umur berapa atau mulai anak kecil sudah berpikir seperti itu ya tergantung proses keluarnya samskara masing-masing. Mungkin ada yang menunggu lagi 10 kehidupan ya. Pada akhirnya akan satu titik ada pertanyaan yang sama akan muncul, apa sih sebenarnya aku cari di sini? Apa sih yang memberikan kepuasan yang sejati yang tidak akan sirna? Ya akhirnya seperti sang Buddha, dia mencari akhirnya melakukan sadhana. Ya para yogi juga seperti itu. Nah yang duduk di sini mungkin banyak atau hampir semua atau semua bahkan seperti itu ya. Secara sadar maupun tidak punya pertanyaan yang mirip atau serupa dengan cara yang berbeda-beda. Ya. Jadi akhirnya perjalanan mencari ketenangan, kedamaian tidak lain itu adalah kebahagiaan yang sejati. Awalnya mungkin itu sifatnya sementara, tapi lama-lama semakin masuk seperti boneka garam tadi, pikirannya meluas, semakin menjadi semakin permanen dan abadi. Ya. Jadi Siwa mengingatkan Atma Moksartam Jagadita. Ya. Kalau di sini dibalik sama ya caiti dharma. Ya. Jadi dharma dari manusia ada dua, yaitu ke dalam diri mencari Atma Moksartam, itulah kebahagiaan yang sejati, kepuasan yang terakhir, yang tertinggi. Sebelum itu dicapai, maka pikiran manusia, ego manusia tidak akan pernah puas, selalu lapar, selalu haus, selalu dahaga akan mencari kebahagiaan, tidak akan pernah selesai. Itu Atma Moksartam adalah penyelesaiannya, ya. Kemudian yang kedua, Jagadita. Artinya apa? Artinya sementara kita belum mencapai Atma Moksartam itu, atau semasih kita sedang berusaha mencari Atma Moksartam itu, kita masih melakukan sadhana, melakukan etika moral, perilaku yang baik, karma baik, yang menghindari karma buruk, mengendalikan pikiran, mengendalikan diri, sementara belum bisa sempurna. Kita hidup di dunia ini tetap memerlukan kebutuhan yang perlu ya dipenuhi. Jadi Jagadita artinya adalah sementara hidup di dunia ini sambil melakukan usaha menuju ke dalam mencari Atma Moksartam itu, sambil kita melakukan tugas-tugas duniawi, memenuhi kebutuhan ekonomi, kebutuhan pendidikan, sosial, budaya dan sebagainya bersama-sama tanpa merasa ada yang lebih berhak atau yang ada yang lebih tinggi atau ada yang lebih rendah, karena semuanya adalah saudara ya. Vasudewa Kutumbakam, semua alam semesta adalah saudara. Dari mana datangnya semua saudara ini? Manusia diciptakan oleh siapa? Oleh Tuhan. Ya, kalau ada kasta tinggi, kasta rendah, siapa yang menciptakan? Hah? Idenya yang menciptakan adalah manusia, tapi orang-orangnya yang menciptakan siapa?
Tuhan juga yang menciptakan ya. Orang tuanya berarti sama atau berbeda? Sama ya. Jadi orang tuanya sama. Kalau orang tuanya sama, masa oh ini anakku yang ini lebih apa namanya dapat lebih berhak ya lebih tinggi dan sebagainya, anak yang kok yang ini lebih rendah kamu ya, ada nggak Tuhan itu begitu ya? Nggak ada ya. Kalau Tuhan begitu berarti tidak adil. Kalau Tuhan tidak adil, semesta ini tidak akan bisa seimbang dan harmonis, pasti akan kacau balau ya, ada ketidakadilan di alam semesta. Ya, jadi Tuhan itu menciptakan semuanya dengan penuh cinta kasih ya. Dengan adanya cinta kasih, maka ada keadilan, ada keharmonisan dalam alam semesta. Jadi semua adalah bersumber dari sumber yang sama. Bahkan manusia, hewan, kalajengking, ular, ayam, itik, atau bakteri semuanya juga punya sumber yang sama. Makanya bukan hanya semua manusia adalah saudara, tapi semua yang ada, apapun bentuknya, hidup ataupun benda mati, itu adalah saudara. Ya. Jadi itu ada. Siwa mengatakan semuanya adalah sama. Jadi Siwa mengatakan dalam satu rahasia menuju sukses itu satu syaratnya adalah mempunyai pikiran yang seimbang. Ya. Jadi pikiran yang seimbang artinya tidak ada kompleks pikiran superior yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi itu adalah cetusan ego manusia. Ya. Jadi semua harus berpikir saya sama, saya tidak kurang dari siapapun. Tuhan mencintai saya, jadi saya berhak mendapatkan berkah dari Tuhan. Ya, kita harus punya optimisme semacam itu. Ya, tidak boleh ragu. Ya, tidak boleh. Oh, saya ini kan cuma begini, saya tidak mampu, saya mungkin tidak cocok untuk latihan spiritual ini. Ya. Mungkin hidup saya hanya untuk mencari nafkah saja. Nah, itu adalah kompleks. Apa itu? Rendah diri apa? Superior apa inferior? Inferior, ya. Jadi bahwa saya tidak mampu, saya cukup cuma begini mampunya, ya saya tidak pantas untuk mencari Tuhan, ya. Mencari Tuhan itu kan orang-orang suci saja, ya, seperti itu misalnya. Nah itu kompleks inferioritas, itulah, ya. Jadi di masa lalu ada orang-orang tertentu yang ingin menanamkan kompleks itu, ya. Jadi hanya sedikit orang yang berhak, kemudian berhak memimpin dia dan sebagainya, dan harus dihormati lebih daripada yang lain. Nah, jadi kembali saya ulang bahwa semua kita adalah saudara dan kita harus memperlakukan semuanya seperti saudara. Jadi dari sana ada compassion, ada kasih sayang. Makanya kita selain mencari kebahagiaan diri sendiri di dalam, kita selalu bersama-sama kita nyanyikan ya Sanggaja Duang. Artinya apa? Bergerak bersama, bernyanyi bersama, saling berusaha berbagi satu sama lain apa yang diwariskan oleh alam semesta. Ya, alam semesta mewariskan kita apa? Semua sumber daya fisik, mental maupun spiritual. Jadi kita semua harus bekerja sama. Nah itu harus spiritnya seperti itu. Nah jadi kita semua datang ke sini ya seperti cerita tadi ya, kita ingin mencari yang namanya kedamaian yang sejati. Ya tidak ada cara lain dengan melakukan sadhana atma muksatam ya. Jadi selain kerja setiap hari bekerja ya mencari nafkah, bekerja sama dengan orang-orang lain, kita harus imbangkan hidup kita itu dengan sadhana ya. Jadi dengan jalan sadhana itulah maka pikiran akan meluas ya. Meluas ke dalam samudera kesadaran, dan dalam perluasan itu ego itu semakin terkikis ya,
Semakin terkikisnya ego akan membawa kedamaian dan harmonis dan ketenangan atau kebahagiaan batin. Ya, jadi semoga dengan latihan-latihan yang kita lakukan bersama ini itu akan terus membantu dan menginspirasi kita semua. Jadi itu tujuannya kita melakukan di sini setiap minggu ya. Selain di rumah sendiri, kita lakukan bersama. Karena tidak ada apapun yang bisa dilakukan sendiri. Semua kita harus saling bekerja sama ya untuk mencapai satu tujuan. Jadi datang ke sini kita saling menginspirasi, kita saling mengingatkan, kita saling berbagi ya, belajar satu sama lain. Ya baik, untuk hari ini terima kasih. Namaskar.